anti Pancasila, anti kebinekaan, dan mengancam NKRI menjadi predikat yang sering disematkan kepada Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI. Tidak hanya itu, berbagai upaya fitnah lainnya pun terus menghampiri, seperti tuduhan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Juga ada laporan dari sekelompok orang yang mengaku berasal dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI yang menuduh Habib Rizik telah menistakan agama Katolik. Benarkah Habib Rizik menghina Pancasila, anti kebinekaan, dan mengancam keutuhan NKRI? Bagaimana pria kelahiran Jakarta 24 Agustus 1965 ini menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, inilah jawabannya, dikutip dari majalah Suara Hidayatullah. Pancasila itu tergantung siapa yang merawatnya. Saat dirawat oleh Bung Karno yang mengagumi pemikiran Karl Marx dan telah mencetuskan politik nasionalis agama dan komunis atau Nasakom, maka Orde Lama di bawah pimpinan Bung Karno menafsirkan Pancasila untuk mencari pembenaran adanya komunis. Padahal, kalau kita telusuri, sila ketuhanan yang Maha Esa itu bertolak belakang dengan ideologi komunisme, Leninisme, ateisme, dan Marxisme. Namun, karena rezim penguasa ketika itu telah mencetuskan politik Nasakom, tentu harus disesuaikan supaya kebijakan politiknya kelihatan tidak bertentangan dengan ideologi negara. Begitu Pancasila masuk Orde Baru, kita tahu Soeharto masih terpengaruh oleh budaya kejawen, maka ada aliran kebatinan dan kepercayaan. Akhirnya, Pancasila ditafsirkan menjadi pembenaran bagi lahirnya kepercayaan melalui keputusan TAP MPR RI. Begitu Pancasila masuk era reformasi yang cenderung mengusung paham-paham liberal, maka tafsir liberal pun juga masuk. Pancasila dijadikan payung untuk melindungi aliran sesat, penista agama, dan semua itu memakai nama Pancasila. Begitulah bagaimana Pancasila diletakkan sesuai siapa yang merawatnya. Akhirnya memang tak ada pilihan bagi umat Islam kecuali merawat Pancasila dengan rawatan Islam. Bagaimanapun, Pancasila sebetulnya merupakan ijtihad ulama kita terdahulu yang masuk di BPUPKI. Seperti Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Kohar Muzakir dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam. Jadi, Pancasila ini peninggalan ulama kita, maka harus ditafsirkan sesuai yang diinginkan oleh peletak Pancasila itu sendiri. Tidak mungkin para ulama menafsirkan Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam. Sekarang, tiba saatnya Pancasila dikembalikan dalam rawatan Islam, karena Pancasila lahir dari rahim Islam. Sesuatu yang lahir dari rahim Islam hanya boleh ditafsirkan sesuai ajaran Islam. Tolak penafsiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Agama apa yang mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa? Tentu agama Islam. Jangan sampai sila ini ditafsirkan dengan penafsiran lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan soal keadilan. Ketiga, persatuan Indonesia. Islam sangat mengajarkan tentang persatuan. Tak ada ajaran Islam yang mengajarkan perpecahan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini artinya Indonesia negara musyawarah, bukan demokrasi. Sila keempat Pancasila ini jangan ditafsirkan demokrasi.
Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan umat, dan pemerataan keadilan memang ajaran Islam. Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sekali lagi, kalau ada yang bertanya, kenapa Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ya karena memang Pancasila lahir dari rahim Islam. Kalau ada sekelompok orang yang menganggap itu ancaman, karena memang selama ini mereka telah memperkosa Pancasila atau dengan kata lain menyelewengkan Pancasila. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sudah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, maka segala pemahaman atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur sila tersebut tidak boleh dilegalkan di Indonesia. Paham-paham Marxisme, Leninisme, Komunisme, termasuk ateisme, itu bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, tidak boleh diberi tempat hidup di Indonesia. Termasuk prostitusi dan perjudian tidak boleh dilegalisasi ataupun dilokalisasi, karena bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Kalau ada kepres atau undang-undang yang memperbolehkan penjualan minuman keras, maka itu bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau hal itu diperbolehkan, sama saja pemerkosaan terhadap Pancasila, dan ini sudah biasa terjadi. Begitu kita ingin kembalikan tafsir Pancasila pada relnya, mereka merasa ini sebagai ancaman.